syukurillah, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, innama a'malu binniyat, manjada wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang aku ucapkan pagi ini. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia yang kuhormati, kusayangi, dan kubanggakan. Bi tawakal mukmin, bi takwa mukmin. Itulah kalimat indah dan hebat pagi ini. Bi tawakal mukmin and bi takwa mukmin. Karena ini adalah ujian terakhir yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum mukmin. Tidak akan menjadi mukmin yang takwa kalau tidak diuji dengan adanya cuaca ekstrim, dengan adanya kesulitan-kesulitan ekonomi, tatanan yang lain ya. Intinya bi tawakal. Di sini tuh berhubungan dengan ikhtiar ya. Kita tidak mungkin kan kalau perekonomian kita sulit, misalkan gini, kita ingin dapat pemasukan, kita diem aja, sedangkan ekonomi sulit. Kita punya otak, terus kita punya kaki juga, akhirnya kita harus melakukan sesuatu ikhtiar. Nah di sini tuh aku akan membahas dengan sekemampuan aku ya. Aku adalah keponakan dari Dr. Dede Tardiana. Tepatnya aku ini punya hubungan keluarga dari kakak sepupu aku yang menikah dengan Dr. Dede Tardiana, Teteh Elia. Jadi aku lewat perantara beliau aku masuk ke Perta Medika sekarang ya. Dulu Pertamina di bawah BUMN gitu. Intinya itu sudah rezeki aku ya. Saingannya itu berat ya. Kalau zaman dulu begini, ada istilah nepotisme, ada istilah dari zaman dulu politik uang itu ada ya dalam perpolitikan, tapi tidak dulu masih kapasitas wajar-wajar aja. Kalau akhir zaman ini udah di luar kapasitas, tapi tidak melibatkan politik yang lain-lain. Dulu itu masih seputar, kalau ada politik uang itu ada ya, dari dulu juga ada ya, tapi masih wajar gitu. Terus nepotisme, kenapa nepotisme itu begini ya? Kalau dibilang ya, misalkan kalian punya saudara, sok misalkan kakak, adik, kalau yang mau ngelamar ke klinik boleh, atau ke rumah sakit sini boleh, tapi itu berbalik lagi ke rezeki kamu. Itu ya, jadi jangan salah kaprah. Jadi di sini bukan ini itu mah kayak rumah sakit keluarga, kayak rumah sakit yang dibangun orang kuat, bukan. Jadi ini berbalik lagi ke garis rezeki. Jadi di sini tuh sebagai seseorang yang punya gitu, kalau dibilang mah hubungan keluarga, kita mau kan menolong keluarga kita, tapi berbalik lagi itu yang diucapkan beliau ya, kalau rezekinya neng ya keterima, kalau enggak ya udah gitu. Ternyata dipermudah. Di sini doa ya, jangan salah ya, jangan dipikir salah kaprah pemikiran. Kalau dibilang oh ini kayak perusahaan turun temurun, kayak perusahaan apa ya, keluarga gitu, bukan. Tapi berbagai garis tangan. Aku ini lulusan D3 dan saingan aku ada yang S1 UHAMKA. Waktu itu ada dari luar juga ya, luar Pulau Jawa, berapa orang waktu itu. Terus di sini ada yang masuk baru waktu aku udah di klinik ya, dari UHAMKA juga tuh, S1 di pendaftaran waktu itu. Dia bagian administrasi ya. Jadi sini faktor keberuntungan ya. Jadi di sini tuh berbalik lagi Momi ya. Jadi kalau ada misalkan aku sekolahnya di sini kok malah ke sini, berarti ada istilahnya tujuan yang ingin dicapai. Apalagi kayak aku, kenapa keluar dari Perta Medika gitu, padahal udah dapet sertifikat ya dari Duta Bangsa waktu itu. Kan lagi benar-benar gencar-gencarnya. Ini luar biasa ya sertifikat Duta Bangsa waktu di era aku. Jadi benar-benar, dan aku pun meninggalkan ini. Aku sudah begitu aku 2 tahun, pas 2 tahun waktu itu
kerja di klinik, aku langsung diangkat jadi spesialis poliklinik Delia. Tapi aku punya tujuan lain, aku pengen hijrah gitu. Kayak gini, aku pengen yang kerja santai tapi bisa melakukan banyak hal di rumah, tapi bisa melakukan banyak hal. Ternyata Allah membukakan benar-benar ya, terutama di bidang hijrah. Aku ingin ini memakai standby terus baju gamis dalam berbagai versi. Gamis itu kan ada you can see gamis tapi pakai jaket gitu. Itu buat di motor karena berhubungan dengan perang aku di motor. Perang di motor tuh. Jadi aku yang penakut jadi bisa naik motor. Nah, di sini berhubungan dengan ini. Ternyata setelah aku hijrah, ternyata aku dituntun untuk jalan hidup lah intinya. Jadi aku dituntun ke Bekasi, Tambun Selatan, teman-teman semua. Jadi di sini aku malah memperdalam hijrah aku dan dituntun untuk umroh dan haji. Tuh, sepulang umroh dan haji jadi berubah bentuk nih kayak gini. Jadi di sini aku jadi front penggema suara kemanusiaan untuk Palestina khususnya dan umumnya untuk pecinta lingkungan semuanya. Jadi cerewet ya. Sehingga yang tanah-tanah terbengkalai di belakang waktu itu aku bukbak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kebun singkong, kebun pisang, intinya seperti itu. Jadi aku pecinta lingkungan, hewan juga. Nah, ini ada sertifikat kopian ya. Tuh. Karena aku tuh suka lupaan ya. Ini naruh sertifikat di mana ya? Kadang makanya aku titipkan di YouTube. Yang asli-asli udah ada di YouTube semua. Tuh. Aku tuh selalu pindah-pindah ruko ya, sehingga di mana ya nyimpen gitu. Nyimpen itu. Sebenarnya aku tidak pernah lalai terhadap dokumentasi, apalagi anak-anakku ya. Jadi semuanya ada gitu. Tapi karena aku pindah-pindah ruko nih, jadi aku lagi ngebukbak lagi tuh. Ini kopiannya tuh. Ini Duta Bangsa, luar biasa ya. Duta Bangsa. Lembaga Pendidikan Duta Bangsa di bawah Ibu Min R. Uno. Tuh. Nah, jadi ini aku akan membahas tentang sulitnya menerapi ubud dunia. Akhir zaman ini tidak ada yang bisa mengobati ubud dunia. Yang ubud dunia itu terlahir dari otak, di otak kayak otak apa ya? Dan jadi di situ. Jadi di sini dilema ya, otak cerebrum, pokoknya intinya di situ. Jadi di sini perang sabil namanya ya. Perang sabil. Jadi di sini aku akan membahas tentang penyakit akhir zaman karena apa? Di sini kalau aku tuh dijadikan figur orang bertanya, Umi gimana nih? Aku misalkan batuk, obatnya apa ya? Misalkan yang obat ini udah aku minum tapi tetap aja. Terus Umi aku lambungku katanya udah diminumin kapsul apa tuh namanya ranitidin tapi tetap aja. Kataku coba kalau mama berarti kalau mama seperti itu lambungnya nggak kuat, coba deh dengan kunyit asam sirih. Akhirnya besoknya udah malah enakan. Aku males bikin, akhirnya beli dari si Ayu katanya jamu yang instan aja katanya. Maksudnya yang instan tuh yang tidak dibikin sama dia mungkin malas, nggak kayak aku suka bikin akhirnya sembuh tuh. Jadi aku dijadikan tempat sharing, berarti di sini konseling, ilmu konseling aku tetap berjalan karena aku selalu ditunjuk sebagai bukan moderator ya, jubir dalam penyuluhan. Yang moderator itu Cecep Dindin tuh, bagian moderatornya. Jadi aku suka istilahnya kerja sama beliau ya. Beliau adalah sahabat aku waktu di Akper Bakti itu dan Susada. Terus aku yang memegang OHP, yang menerangkan materi-materi kayak gitu. Jadi kerjaanku kayak gini gitu. Jadi intinya aku nggak tahu ya Cecep Dindin di mana ya, kelihatannya di rumah sakit Tasik deh ya, meren. Karena beliau menikah sama sahabat aku juga, orang Ciamis ya, Ciamis apa mana ya, intinya udah ya, aku ngebahas itu. Intinya tuh ini aku diangkat sebagai spesialis. Terus ini keterangan bahwa aku benar-benar perawat umum di klinik
Jalan Deli. Sekarang berubah namanya jadi Pertamedika. Ngomong-ngomong ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat kakakku, qadarullah ya, anakku malah masuk ke sini. Aku tidak menyangka sama sekali. Kan dulu setahu mereka, aku tuh hijrah ke Tasik. Taunya mereka aku menikah dengan orang Tasik. Meren ya, punya kehidupan di Tasik. Padahal aku ngumpet. Bukan ngumpet. Aku diarahkan balik lagi ke Bekasi. Teman-teman semua, sahabat-sahabat almarhum kakakku. Sebenarnya selama ini belasan tahun aku ada di Tambun Selatan. Jadi intinya, dan munculnya di akhir zaman. Intinya, taunya anak-anakku udah gede. Bahkan ada yang masuk di Pertamedika tuh, anakku. Kataku, kok ngayal banget sih kamu, nak? Bukannya kamu itu, apa ya, kalau kataku. Tapi ternyata ada turus ya, kalau dari kesehatan. Pengennya pasti ada anak yang kesehatan gitu. Intinya aku tidak pernah melarang ya, silakan gitu. Tapi kataku, aku sebagai perawat capek, coba kamu ngambil yang lainnya gitu, jurusan yang lainnya, misalkan jadi pengajar gitu, nerusin mamanya berarti ya. Karena mamanya qadarullah sampai D3, padahal ada jalan untuk meneruskan ke SKM waktu itu di Unsil. Jadi aku seharusnya itu kuliah di Unsil, nerusin SKM. Teman-teman semuanya, sahabat kakakku, cuman si Abah ngelamar. dari Tambun si Abah datang, kucuk datang. Aja gila tuh ya. Intinya ya udahlah, gimana lagi. Nah, di sini aku harus begini, meneruskan cita-citaku lewat anak-anakku. Di sini ya, jadi intinya sekarang anakku yang meneruskan sekolah lebih tinggi dari aku, dan mereka ada yang diarahkan ke Pertamedika ternyata. Ya udah deh gitu. Kemarin dia keterima di Stikes MM 2100 tuh lewat jalur rapot. Tugasku adalah berdoa agar anak-anak diterima gitu sesuai dengan kemauannya. Kan sayang katanya rapot tidak digunakan. Akhirnya keterima tuh di Stikes di Stikes ini MM 2100, tapi ahli gizi. Dia nggak mau katanya ke gizi, akhirnya dibatalin. Dibatalin tuh. Ya udah deh, terserah kamu, kata aku. Tugas aku adalah doa. Intinya doa lagi. Akhirnya dia masuk ke Stikes Pertamedika tuh, dan ngambilnya penunjang. Nggak tahu deh, seneng banget katanya. Aku mau jadi kayak apa ya, di bagian itu, di bagian penunjangnya lah intinya, dan aku harus mendukung. Intinya seperti itu, karena merenan punya ini sendiri ya, punya apa ya, talenta sendiri. Dan memang kalau bagian perawat berat juga ya, lebih berat gitu, karena berhubungan dengan berangkar, kursi roda, dan dia memang ada apa ya, harus benar-benar dijaga kesehatannya ya. Anakku itu benar-benar harus benar-benar menjaga benar-benar ya. Nah, intinya nih. Jadi di sini nih, kenapa aku senba murotal? Fungsi murotal. Apa fungsi murotal di Makkah Arab Saudi bagi yang umroh dan haji? Untuk booster brain from iblis. Jadi intinya apa ya? Di sini keluar. Kalau yang umroh haji, yang umroh atau haji ya, pasti pulang-pulang itu menyala aura. Jadi fungsinya murotal ini untuk menyalakan aura, ngebersihin gitu kolbunya bersih. Coba pulang umroh atau haji, ada orang yang pulang umroh dan haji yang sebenar-benarnya menjalankan haji ya, benar-benar menyala keluar begitu pulang dari umrohan haji itu menyala. Nah, di sini beda lagi ya, tapi ada juga yang pulang umroh atau haji ya, umroh atau haji malah berendel emas, ada juga ya. Itu akhir zaman. Ini berarti tandanya ini akhir zaman. Akhir zaman itu ada yang pulang umroh, ada nggak yang pulang umroh atau haji ya, tapi dia malah memperlihatkan perhiasan-perhiasan.
umroh atau haji itu berhubungan dengan akhir zaman, mendekati periode kiamat itu seperti itu. Maksudnya ya, aku tidak akan membahas itu. Di sini aku hari ini bertugas sebagai konseling. Aku punya beberapa pasien, bukan pasien, beberapa orang yang aku harus awasi. Di sini si Abah sudah berhasil ya, sampai hajian. Berarti selama ini aku cerewet dalam segi menyetir. Dia harus hati-hati karena kan biar selamat, akhirnya bisa berangkat hajian, tugasnya selesai gitu ya. Dan sepulangnya terserah Abah ya mau gimana. Jadi aku sudah menyerahkan supaya tujuan hidup masing-masing. Jadi sini aku sebagai reminder Hafiz Ahmad Reza Korri, remindernya Syekh Sakir Sani juga ya. Terus Maherjen Palestina Loper, teman sharing, sahabat sharing. Kalau sama Umut mah paling tegur sapa-sapa ya Mod ya, karena menghormati ada Maherjen yang selalu cerewet sharingan sama aku. Karena waktu itu sempat ada WhatsApp-nya juga. Terus aku dihubungkan dengan Pak Reno Barak juga di sini, berhubungan dengan kegiatan anakku ya PSTD. Beliau ternyata mengetahui bahwa aku diganggu sosok jin harimau ya, di jin harimau katanya. Terus berusaha selalu kita mah nempel ke aku, jadi bawaannya sakit kepala. Qadarullah ya. Berterima kasih luar biasa kepada beliau, dan fokuslah beliau dengan keluarganya, dengan putri-putri cantiknya ya, dengan anak-anak beliau ya sekarang ini, buat para nebarak ya. Terus siapa lagi yang dihubungkan dengan aku? Mayaran MBS, Mayaran Pajak, sebagai orang yang mensupport aku di YouTube ya, untuk berkreasi, berkarya. Dan di sini benar-benar luar biasa. Di sini tuh ada hal-hal yang mungkin di sini tuh Allah tuh suruh memilih mana sih yang satu frekuensi dengan kamu. Hati-hati yang satu frekuensi dengan kamu. Saling menguatkan dalam kebaikan, saling menyayangi, tapi dalam koridor lain. Nah, kalau jodoh mah akan dipertemukan dengan sebenar-benar jodoh ya, tidak akan pergi dari kita, apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan kita, itu loh jodoh ya. Nah, intinya nih aku akan berangkat deh, jangan ke jodoh mulu ya, tuh fokus. Nah, jadi aku adalah spesial duta bangsa. Aku sebenarnya aku menyiapkan ruangan khusus kemarin, tapi mana ya, kadang aku lagi urak lagi karena aku lagi fokus ke dokumen-dokumen anak-anak, harus komplit semuanya, sehingga aku ya kemarin disimpan di mana ya, tidak pernah semuanya dokumen itu ada semua sebenarnya ya. Jadi karena aku harus fokus memprioritaskan semua dokumen anak-anakku, jadinya aku kataku lagi diurak lagi gitu. Nih ubudun sulit obatnya. Kalau sudah ubudun ini bahaya. Ubudun itu cinta uang. Nah, ini yang paling berbahaya ini. Nanti bisa komplit ya. Nanti di sini bisa ada bohong, itu udah biasa. Kalau udah kecampur ini udah bohong, itu biasa. Bohong biasa. Jadinya terus apa? Demi wanita bisa korupsi. Maaf ya, aku tidak membahas korupsi. Ini dari sini, ini lebih makanya wanita adalah tiang negara, wanita juga perhiasan dunia ini, wanita juga sebagai bala bencana. Itu ya, itu kehebatan wanita, jangan salah. Laki-laki aja bertekuk lutut di dalam kaki seorang wanita, ada dalam kaki. Itu kehebatan wanita akhir zaman ini. Jadi seperti apa dulu wanita yang kamu cintai, seperti apa dulu wanita yang ada di dekat Anda, seperti itulah kehidupan Anda gitu. Jadi intinya berhati-hati dalam memilih teman, orang-orang terdekat gitu. Tapi kita rame boleh, tapi untuk orang-orang tertentu. Jadi di sini tuh aku akan membahas ini. Terus di sini jangan salah ya. Di sini logika mana ya? Aku akan menerangkan gini. Ini logika berarti di otak. Logika aku ini bahayanya ubudunia tuh nih, ubudunia mana? Ubud cinta dunia. Ketika Anda mencintai seseorang, katakan cinta
cinta mah aku. Nah ini uang, terus ditambah wanita. Ini bahayanya luar biasa ketika Anda mencintai ini dan ini harus memilih mana. Di sini ada perang sabil namanya ya. Di sini akan double penyesalan. Nanti udah cinta dunia, bisa aja gila dunia, nanti bisa gila beneran. Gila beneran karena apa? Demi uang Anda membunuh orang yang Anda cintai, mau siapapun itu ya, maupun keluarga Anda. Mungkin demi uang ini Anda bisa membunuh orang-orang yang tersayang. Demi ini nanti Anda bisa gila, udah gila dunia iya, dan gila beneran. Ini bahayanya penyakit dunia akhir zaman ini. Akhirnya apa? Penyesalan seumur hidup, menangis seumur hidup di dunia dan di akhirat. Menangisnya di dunia dan akhirat. Makanya tidak pernah bahagia. Ada uang banyak juga tidak bahagia. Tapi orang-orang yang Allah tidak hinggapi dengan penyakit ubu dunia, maksudnya ini loh, mereka itu akan terlihat seneng aja gitu, kalau tidak punya uang. Tapi mereka itu berusaha ceria karena gini, latajan ya. Jadi bukan tujuan hidup kamu, tapi keberkahan hidup, usia yang berkah, apa yang kita miliki itu berkah. Itu intinya. Aku kan perawat tapi menerangkan akhir zaman ini karena yang paling berbahaya adalah psikologis, kolbu jadi penyakit yang menyerang kolbu. Fisik mah istilahnya bisa diobati dengan obat, bisa hipotensi atau apa tuh bisa deh. Tapi ini sulit. Di sini berhubungan dengan mukjizat, hanya keajaiban. Hanya keajaiban. Apa solusinya? Win-win solution untuk ubud dunia ini. Kalian kan mungkin kalian juga berpikir, aku juga punya ubud dunia nih, bagaimana sih Mi? Tapi kalau ngomong ke orang kan, masa aku punya ubud dunia? Nggak mungkin kan? Kalian bilang, Mi aku cinta dunia nih Mi. Dan kalau ada lagi yang bilang ke aku gitu, terus obatnya apa Mi? Perbanyaklah air zam-zam tuh. Kalau ada yang pulang umroh haji atau kalian itu orang kaya, belilah air zam-zam, terus banyak minum air zam-zam, terus dimandiin, dicok-cokin di ubun-ubun, terus perdengarkan murotal seperti yang di Arab di Mekah itu ya, murotal terus, dan kumpullah dengan orang-orang yang soleh itu tanda tanya ya. Karena tidak semua orang yang soleh dan solehah itu cocok dengan diri Anda. Berarti Allah itu sudah qadarullah. Kalau jodoh mah udah matchingin ya beda lagi ya. Jodoh itu kok banyak orang yang cantik baik, tetapi kok aku tidak merasa tidak merasa aman dan nyaman. Karena Allah tuh memasangkan soulmate masing-masing ya. Jadi soulmate aku siapa ya? Nah intinya seperti itu. Karena di akhir zaman ini yang berperan adalah ini yang tadinya mau ini akhirnya dirubah sama Allah. Di sini kalau jodoh mah kan ada yang menikah berapa kali tuh, nanti diseleksi yang terbaik tuh mana buat kamu. Kadang aku berpikir ya, kok ada yang berulang kali nikah nih, jadi kan nikah sampai 4 kali sampai 5 kali, nanti diseleksi baru sesuai dengan suasana hatinya. Nah itu kalau Anda memperbaiki diri menjadi lebih baik, maka itulah jodoh yang terbaik. Intinya seperti itu. Jadi di sini fokus saja. Aku malah ngebahas jodoh ya. Intinya aku berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Berusaha lah ya intinya. Sekarang aku dituntun menjadi jadi ini sisa senggang aku. Jadi jadi reporter si Umi ya. Ada yang bilang, udah ngomong Arab deh sekarang bah. Ada yang ngomong nanya-nanya Arab lagi ke aku. Karena aku memakai cadar, berarti katanya si Umi itunya abu. Maksudnya gini loh, Umi dipanggil Umi kan abu ya. Bahasanya bahasa Arab lagi kalau nanya aku. Oke, aku hormati. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kebaikan,
kalau yang belum punya jodoh ya. Jadi intinya berusaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Jadi apa ya, tugas kita itu sekarang, aku punya tugas sekarang ini. Silakan kalau ada yang mau sharing sama aku boleh, misalkan semampu aku bantu. Di sini aku mengadakan tensi gratis sudah berjalan bulan ini ya. Bulan ini udah beberapa orang yang tensi gratis. Sebenarnya aku harus punya catatan khusus, tapi aku sambil apa ya, kemarin itu masih sambilan. Jadi aku punya apa ya, punya buku khusus, tapi belum di apa ya, aku belum bisa mantau begitu sering ya, karena aku juga lagi ngedrop. Jadi aku juga punya hipotensi, jadi bener-bener kalau aku senggang baru aku tensiin lagi. Jadi aku lagi survei. Yang jelas kemarin kalau tinggi Anda harus minum, kalau misalkan ini salam serai ya, biar turun. Akhirnya alhamdulillah tuh pada berhasil, jadi terlihat seger gitu. Jadi aku di situ berarti berperan tuh konseling aku cerewet jadinya. Intinya itu aku ya. Terus tugasku gitu sekarang ini, jadi aku akan mempersiapkan buku-buku catatan khusus lagi. Misalkan si A tensinya segini, meskipun gratis, itu tensi gratis, kecuali kalau sudah ada lagi kayak pemeriksaan kolesterol dan gula darah baru tuh. Tapi sepertinya aku lebih diperingan ya, jangan memikirkan yang terlalu lebih lah ya. Intinya ada tensian, oke. Sekarang berbagi makanan. Makanan itu harus selalu ada dalam tangan aku, karena anak-anak udah pada ngantri tuh. Aku lagi berpikir apalagi ya gitu yang harus aku lakukan, tapi yang ringan-ringan. Jadi aku tidak, biasanya dulu mau fokus nih dengan pemeriksaan kolesterol, gula, aku beli karena di situ ada tujuan komersil juga, gabung sama si Abah waktu itu di Padepokan. Jadi aku selalu standby itu, tapi fokusnya ke situ. Tapi kalau sekarang udah umum, aku konseling tapi tensi gratis, berarti ringan. Nah di sini untuk membeli stik kolesterol dan gula itu kan perlu budget, jadi aku tidak terlalu memikirkan ya. Sekarang ini ada yang ingin kerja, misalkan Umi bantuan, maksudnya loh, tambahan uang saku kali ya, terus ingin kerjasama sama aku. Kata aku jangan makanan dari makanan semuanya, jadi mungkin aku harus ngadain hijab juga. Jadi lagi banyak yang kupikirkan ya. Jadi di sini kalau berhubungan dengan hijab, berarti dari bonusnya aku berhijrah ya, masih tetap ya. Jadi ini ya tuh, coba dah merotalan kayak aku ya. Jadi minum air jam-jam, mandiin, dicek-cerokin, mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan Anda ya. Karena penyakit ubu dunia tidak ada obatnya, karena kalau udah ini, maka apa itu akibatnya itu akan double kompleks. Udah istilahnya udah ubu dunia, cinta wanita, zina, jangan sampai membunuh. Wah repot itu, udah kompleks nantinya, kesananya udah repot. Udah repot. Jadi itulah ya, ini masukan dari aku, karena seseorang yang aku pantau sepertinya aku gagal membimbingnya, aku gagal seperti itu. Jadi di sini orang Indonesia kalau luar negeri berhasil, masa orang Indonesia tidak berhasil? Malu dong sama luar negeri. Ya Hafiz Amir berhasil, Hafiz Amir berhasil, terus Maher Zain berhasil ya Her. Kok ada kataku Her, ini kan sebagai temen Her, kataku katanya, kok si Momi Maca ngomongnya sekarang begitu. Iya, harus agak-agak preman dikit ya Her. Aku kan Maher baru tahu kalau aku seneng candaan, karena belum pernah aku misalkan dengar suaraku ya kayak gini, belum pernah Maher itu. Jadi aku hanya WA-an aja kalau sharing gitu. Sekarang gini, kamu kok rame juga ya orangnya. Iya Her, coba kalau aku jadi reminder di grup Maher, udah rame banget, rempong bener. Jadi intinya sekarang ini itu ya, aku hanya punya. Kalau Anda mau konseling boleh,
Tapi nggak tahu ya, kalau karena aku tuh tipe orang yang tidak bisa betah tidak betah di tiap tempat kan. Aku mau datang ke Padepokan, aku udah di ruko SMK. Aku mau datang, Umi mau ketemu, mau konsul, boleh lah, yuk konsul gratis, tidak dipungut biaya, gratis ya. Tidak dapat jasdok nggak apa-apa. Dulu kan aku dapat jasdok. Halo Dokter Bunda Susianti, aku benar-benar luar biasa ya. Jadi enaknya jadi perawat itu waktu di Jalan Deli, aku ngarepin jasdok. Jasdok, terus insentif apa ya? Jasdok tuh dulu ya, diharapin jasdok. Selain gaji ya. Jadi perawat itu ngarepin jasdok. Terus lembur, lembur, tapi aku mah jarang lembur. Jadi intinya apa ya? Intinya seperti itu ya. Ada jasa dokter, jasdok berapa ya jasdok? Kalau di sekarang tes gratis, sudah ada jasdok. Kalau saweran ya, karena aku seneng nyanyi nih, sok kalau ada yang mau saweran di Indonesia, kalau ada luar negeri habis Ahmed mah udah pernah nawarin ya, kalau mau ke Pakistan malah iya sawerannya banyak banget. Tapi aku tidak bersedia untuk kerja ke Pakistan waktu itu. Maksudnya reminder beliau ya, karena aku punya tugas khusus di sini. Jadi aku harus standby di sini. Ternyata aku harus menetralisir keadaan dulu di sini, karena aku diajarkan untuk cinta tanah air, bela tanah air, apapun yang terjadi. Seperti itulah ya yang diajarkan oleh leluhur, bukan leluhur ya, para pahlawan zaman dahulu, para pendidik zaman dahulu. Jadi jangan pecundang gitu ya. Intinya aku memang pengen ke luar negeri, aku saking gak betahnya. Misalkan sekarang kok auranya situasinya udah lain, tapi di sini ada generasi muda yang harus kulindungi. Batita, balita sekarang deket pada Ubi itu kan udah liar. Umi ini ada jajanan seperti yang balita, batita. Coba bayangkan, apakah aku tega? Makanya aku selalu ini mempending dulu ya. Pak Presiden Emir menawarkan ikut ya ke Qatar gitu. Di sini ada anak-anak balita, batita yang harus kok ya gimana ya mereka. Sedangkan Indonesia sudah banyak gempa, longsor, banjir bandang. Kasihan dong mereka ya. Itu yang bikin aku sedih. Jadi bukan hanya anakku, keluargaku yang kupikirkan, tapi mereka di sekeliling, belum lagi kucing-kucingku, binatang-binatang peliharaanku. Jadi intinya zaman ini aku banyak berbicara banyak ya, karena untuk selamatkan dalam kebaikan intinya. Jadi hidup ini sudah Allah tentukan ya. Jadi di sini kalau ada yang mau menemui aku sulit ya. Kadang aku lagi di jalan nongkrong, nongkrong. Tapi kalau aku lagi nongkrong bukan nongkrong sembarangan. Yo Mi, apa ya namanya? Bukan nongkrong sembarangan. Kalau aku duduk-duduk sambil itu menjalankan tugas aku, kewajiban aku sebagai ibu. Jadi di situ sharing sama ibu-ibu, jadi nggak ngerumpi yang tidak karuan, jadi saling support. Kayak kemarin tuh, Bu, aku kan masih kelas bawah katanya, kelas 7 maksudnya. Terus aku gimana ya, masih masukan dong, eskulnya apa gitu. Kataku, aku ini tipe ibu yang selalu memperhatikan bukan dari segi brain anak, terus keaktifan anak, tapi dari segi psikologis sama kesehatannya. Tiap anak tuh tahu ya keluhannya apa. Misalkan ini tidak lancar, akhirnya kurangi aktivitasnya. Itulah alasannya kenapa anakku belakangan ini ada salah satu yang tidak ikut eskul, karena ada halangan dengan kelancaran siklus ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah sehat dan normal, alhamdulillah. Tapi aku ikut seterakan ke lomba-lomba gitu ya. Jadi kemarin ada sharing, katanya ya udah kalau begitu berarti anakku tipenya diem, laki-laki tapi diem katanya gitu. Jadi aku tempat sharingannya meskipun selewat loh. Jadi ada momi yang selewat, misalkan kelas adik kelas ya, sharing ke aku. Jadi apa ya, tipenya seperti apa anaknya, pendiam katanya. Terus tidak suka apa ya, kalau kita mah kalau dimasukin pas kibra lah dianya pasti kecapean katanya. Kalau begitu kataku, Momi masukkan aja ke kegiatan yang maksudnya eskul yang ringan-ringan gitu. PMR kan nggak terlalu di lapangan. Bisa PMR tuh nggak mungkin nari kan laki-laki, karena apa ya, drum band juga berat juga. Terus apa ya,
satu-satunya itu ya PMR, kalau enggak lomba-lomba gitu. Kalau lomba-lomba mah memang itu tambahan di luar ya, bukan eskul. Kalau eskul itu sebenarnya wajib, cuman karena waktu itu keluhan anakku benar-benar berat, tidak bisa yang berat-berat fisik karena berhubungan dengan siklus ya, benar-benar jadi kuhentikan. Tapi alhamdulillah masih ada dari lomba-lomba ya. Sekarang ini aku mau gencarin lomba online nih, jadi belum aku ini ya fokus ini. Tapi kemarin sempat anakku bilang belum dibuka mah, ada lomba-lomba online. Kalau kakaknya mah suka rajin ini sendiri, nyari sendiri lomba online. Taunya dia udah dapet. Kalau ini harus aku dulu yang memando. Jadi kalau kataku ikut, dia kasih nurut. Jadi intinya itu ya. Jadi itu nih ada pembahasan dulu. Aku ikut di RSPP. Apa ya namanya? Ikut meeting ya. Meeting dulu di RSPP, terus ngebahas tentang SAR yang sekarang ini gencar-gencarnya itu ya. Kalau dulu SAR itu apa tuh? Pokoknya yang berhubungan dengan pernapasan tuh. Sekarang kan yang keluar apa? Corona ya. Sebenarnya hampir 11-12 ya. Dulu itu waktu aku di klinik itu membahas tentang ini. Aku sama para dokter berangkat ke Kebayoran Baru. Ternyata membahas tentang ini ya, ke Rumah Sakit Pusat Pertamina membahas SAR. Nah, akhir zaman ini keluarlah wabah corona. Sebenarnya jadi masih tuh ini nih tuh sifat corona. Sebenarnya corona itu dari sini tuh. Jadi ini tuh. Dulu itu SAR kan, aku masih menyimpan ini tuh. SAR kan. Pas aku bukbak semua, kok SAR itu kayak berhubungan, wabah corona itu kayak berhubungan dengan SAR gitu ya. Terus aku dapet ini tuh. Jadi sebenarnya masih metode masih kayak inian dari ini tuh, sifat coronavirus. Waktu itu kan kita taunya ini ada corona nih. Nah ini yang ku baca itu kok SAR gitu ya. Jadi ini aku jadi ingat ke ini gitu. Tuh. Coronavirus tuh. Jadi sebenarnya corona itu dari ini dulu kan ngebahasnya ini SAR tuh. Ini WHO. Makanya kan sertifikatnya duta bangsa WHO. Ini SAR tuh. Kita mah hebohnya pakai masker, ada corona. Aku jadi ingat gitu. Jadi mana ya? Ini SAR masih alhamdulillah aku simpen nih ya, karena aku bener-bener semenjak menikah punya anak itu aku kurang begitu teliti ke dokumenku ya, karena yang ku harus bener-bener komplit dokumen anakku, rapot-rapot SD SMP, karena suatu hari nanti anak-anakku akan masuk jalur prestasi gitu. Intinya pemikiran aku seperti itu tuh kan coronavirus kan. Nah jadi dari sini tuh maksudnya dulu ngebahas ini gitu loh. Itu jadi aku tuh ini perasaan ada deh materi misalnya nih loh, coronavirus gitu loh. Jadi sebenarnya kita punya tuh yang duta bangsa, yang punya sertifikat duta bangsa. Kalau yang berhubungan dengan corona punya kita tuh. Aku dibimbing, dilatih di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Halo Abadiki tuh. Aku sudah tersambung ke Abadiki, alhamdulillah, ke Aliga Nugraha juga, alhamdulillah ya. Beliau adalah sahabat-sahabat almarhum kakakku yang ku sayangi dan ku cintai tuh. Abadiki ikut juga tuh. Kayaknya Aliga juga ikut juga. Aliga itu ditugaskan kerja di Kesjas waktu aku kerja di klinik Pertamina. Setahu aku di Kesjas sama Abadiki, Diki Muhammad Asidiki, terus Mas Mandri juga, Mas Sumanci di orang Cirebon ya.
Tuh, jadi sebenarnya wabah corona itu seperti inian dari sini nih, per apaan ya? Ini dari sini. Yang memiliki duta bangsa ini punya kalau membahas corona itu punya ini tuh, belajari dari sini. Di bangsa. Jadi itu ya. Aku juga belum baca sepintas doang, cuman aku yang diingat itu global doang. Maksudnya kalau wabah corona ada di SAR, seingatku itu doang. Tapi kalau untuk mempelajari itu bagian kalian ya tuh. Karena aku sibuk kalau gini. Ini sekarang nih ada keluhan anakku yang harus aku kerjasama dengan lab penunjang. Jadi ada salah satu anakku sebenarnya dia punya masalah tiroid ya. Umur 5 tahun dia ada tumbuh seperti apa ya, terus ada batuk bronkitis juga. Terus aku rajin minumin sarang semut tuh, herbal, alhamdulillah tuh. Jadi dengan seiring berjalan itu kita happy gitu. Jadi penyakit itu harus dibawa seneng ya. Jadi aku lagi nerapi Herbalife ke anakku, salah satu anakku, biar tetap semangat ya, meskipun apa keluhannya itu. Jadi intinya ada keluhan dengan tiroid, dan aku mungkin akan banyak sharing dengan teman-teman sahabat kakakku ya. Tapi di sini yang jelas tuh motivasi terhadap anak ya, bahwa hidup ini, penyakit itu bukan akhir dari perjalanan hidup, tapi terus berjuang. Aku pun yang punya hipertensi tetap bisa berdiri, bahkan motor-motor tuh diutuh mulu. Itu intinya apa ya, hidup adalah perjuangan, ya, berjuang hidup ini. Jadi itu ya, jadi aku memotivasi dia dan sedang menerapi herbal. Mudah-mudahan bisa, karena lumayan juga ya kalau yang tiroid itu nggak bisa apa ya, mungkin ini kebiasaan makan apa ya, anak-anak sekarang mah junk food apa nggak bisa dilarang lah ya, mie terlalu berlebih, terus yang pedes-pedes udah kayak begitu. Kemarin tuh terangsang oleh maksudnya makanan yang kayak gitu, menggugah ya makanan, terus dibawain melulu jajanan sama saya. Jadi aku yang banyak marahin, si abah juga dimarahin sama aku, kenapa dibawain makanan yang katanya kan masa nggak, kan sayang anak, suka diberantimin sama aku. Akhirnya berhenti tuh bawain makanan yang kayak mengandung Aida ya, Aida bukan Aida itu pedes-pedes, jadi ke kelenjar itu cepet ya. Jadi itu, tapi tetap support lah ya. Jadi ya penyakit fisik mah masih bisa di handle, tapi hati itu yang luar biasa. Jadi aku selalu mengajarkan ke anakku, kalah itu harus tetap tersenyum, jangan kalah menangis gitu. Kalau dalam persilatan PSTD, jadi begini, begitu mau tanding kamu kasih teman kamu, ada yang yatim kan, aku selalu ngasih ini uang buat jajan. Aku selalu begitu kalau tanding di Cirebon. Terus jadi anakku yang masuk Pertamedika itu dia juara silat nasional ya. Ini aku ngasih tahu temen-temen aku ya. Jadi intinya kita di sini mensupport apa ya, berarti di sini psikologis kita, ilmu psikologi yang ilmu keilmuan psikolog kita tanamkan ke anak gitu, bagaimana psikologi anak kita. Jadi di sini anakku yang masuk Pertamedika itu dia juara silat nasional, udah itu ya, udah dapat sertifikat dari tingkat nasional. Cuman waktu itu karena aku pengen cepet, akhirnya jalur zonasi ke SMP, zonasi ke SMA juga zonasi, tapi dia bisa membuktikan anaknya bahwa dia bisa dipercaya, ada bisa jalur prestasi juga. Jadi di sini aku harap kamu bisa melindungi teman-teman kamu, bisa mengayomi teman-teman kamu gitu. Aku selalu mengajarkan anakku seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi di sini selain akademiknya yang bagus, juga akhlaknya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Intinya itu aja yang gue sampaikan dulu ya, karena aku harus beres-beres, rumah masih berantakan, kucing-kucingku tuh lagi ada yang makan lagi. Sudah, itu aja dulu yang ingin gue sampaikan. Ada yang terlewat gak ya? Udah kayaknya enggak. Tuh yang ini yang berat, ini yang berat tuh, buat keluar dari sini sulit. Nah
gimana ya nih, sepertinya ini yang paling berat ketika dunia nih, pecinta dunia, cinta uang. Nah ini yang sulit ini mah harus ini hijrah. Ini hijrah sulit, makanya ketika mau hijrah balik lagi karena ikut komunitas ini, komunitas pengabdi iblis. Sulit ya, ini mah udah di luar nalar medis, ini mah bukan pak dokter lagi, bukan perawat lagi, bukan apa, tapi ini udah sulit kalau udah kesini. Jadi harus berusaha hijrah hati, meskipun misalkan hijrah hati ini sulit ya. Makanya kalau mau hijrah tuh pasti balik lagi ya, jadi balik lagi. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Ini sertifikat yang aslinya ada ku pampang di toko waktu itu, di toko ditempelin tuh. tokonya kan kaca semua, karena kalau bingkai foto kan pasti banyak ya, akhirnya aku tempel aja tuh di situ tuh kayak gitu kan. Itu medali anak-anakku semua di situ, nggak bisa ku pajang dia karena banyak kucing di sini. Coba piala-pialanya dinaikin, ada yang sebagian patah tuh, kucing tuh bener-bener. Tuh akhirnya karena sakingnya dijejerin itu riskan karena kucingnya tuh ada yang dinaikin kucing patah tuh satu. Tuh akhirnya gue jajarin di sini aja deh, intinya apa ya, tuh. Ini buat kenang-kenangan mereka sewaktu sekolah ya. Jadi aku bikin, sebenarnya harus ada ruangan khusus ya, cuman sekarang nih tuh banyak si emong di sini mah tempatnya emong, kucing. Jadi itu ya, itulah ya ingin ini kebersamaan aku bersama anakku. Ini waktu di itu ya, tuh waktu kejuaraan pencak silat antar pelajar dan dewasa di Bulungan, Jakarta. Nih aku masih nyimpan ini SD kelas 5. Sebenarnya sayang ya, sertifikatnya nggak dipakai, tapi ada ilmuannya yang akan dia pakai untuk dirinya gitu, bela diri karena perempuan ya. Perempuan itu punya bela diri, ilmu bela diri, makanya itu hal yang aku sampaikan. Manfaat dari ilmu bela diri itu luar biasa ya. Itu ya. Jadi hidup ini indah, nikmati setiap momen, setiap step by step, setiap kehidupan ini dinikmati, disyukuri. Sudah itu aja yang ingin aku sampaikan ya. Assalamualaikum semuanya, selamat berakhir pekan, selamat berlibur bagi semuanya, dan besok kita harus kerja lagi, kita harus sekolah lagi, ini seperti itu ya. Salam kangen buat semua temen aku yang di klinik, yang di rumah sakit, yang di Tasik, yang di Jakarta, ada yang di Bandung juga beneran ya. Karena aku sempet ikut tes ke Hasan Sadikin tuh, seneng banget ya. Jadi menikmati setiap fase momen dalam kehidupan ini. Hidup tuh enak, serba enak, tidak ada yang gak enaknya kalau menurut aku. Apapun yang terjadi saat ini udah enak aja gitu. Karena itu harus harus ditumbuhkan rasa syukur hati, tawadu ya, karena ada Allah yang melihat kita, bukan dilihat manusia, tapi ada Allah. Sudah ya, itu aja ya ingin ku sampaikan. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Terus Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, meskipun sekarang situasi sedang panas dan hujan belum turun, tapi tetap kita harus menjaga batiniah kita untuk tetap tawadu, sebenar-benar tawadu, menjadi umat Nabi Muhammad, sebenar-benar umat Nabi Muhammad, dan hamba Allah sebenar-benar hamba yang takwa, yang beriman dan bertakwa.
intinya seperti itu ya. Assalamualaikum semuanya, selamat menikmati hari libur. Selamat siang.